Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Febri Goezagi. Saya berasal dari Prodi Teknik Mesin dengan NIM 24338050. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPD saya dengan materi klasifikasi material teknik. Sebelum masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu material teknik terlebih dahulu. Material teknik adalah bahan yang digunakan untuk membuat benda dan digunakan dalam perancangan dan perekayasaan di bidang teknik. Material teknik dapat digolongkan menjadi logam dan bukan logam. Material teknik memiliki sifat fisik, kimia, dan mekanik yang berbeda-beda. Sifat material ini sangat tergantung pada komposisi kimia, struktur, mikro, dan sifat mekanik, sifat fisik, dan sifat kimia. Dalam bidang teknik, material teknik digunakan untuk menyusun benda dan dalam perancangan dan perekayasaan. Dalam bidang ilmu pengetahuan, material teknik digunakan untuk mempelajari hubungan antara struktur material dengan sifatnya. Pada bab selanjutnya, kita masuk pada klasifikasi material teknik. Contoh material teknik diantaranya yaitu logam, non-logam, polimer, komposit, serta keramik. Setelah mengetahui apa saja material teknik, pertama-tama kita masuk ke unsur logam terlebih dahulu. Logam adalah sebuah unsur kimia yang memiliki sifat yang kuat, liat, keras, dan mampu menghantarkan listrik dan energi panas. Logam juga memiliki sifat titik didih yang cair yang tinggi. Selain itu, logam berasal dari biji logam dan mendapatkannya dengan cara pertambangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis logam. Yang pertama, logam ferrous atau besi dan baja. Sifatnya kuat, tetapi mudah berkarat. Pengaplikasiannya seringkali digunakan pada bangunan dan kendaraan. Yang kedua, kita masuk kepada logam non-ferrous. Sifatnya ringan dan tidak tahan mudah berkarat. Pengaplikasiannya sering digunakan pada elektronik dan transportasi jenis logam. Setelah mengetahui jenis-jenis logam, tentunya kita harus mengetahui juga apa itu logam ferrous dan logam non-ferrous. Logam ferrous adalah material yang mengandung besi sebagai komponen utama. Karakteristik utama dari logam ferro adalah kemampuannya yang mudah ditarik oleh magnet dan kerentanannya yang terhadap korosi. Contoh dari logam ferrous adalah baja dan besi tuang atau cast iron. Logam ferrous sering digunakan dalam konstruksi otomotif dan pembuatan mesin karena kekuatannya yang tinggi. Yang kedua, kita masuk kepada logam non-ferro. Adalah logam yang tidak mengandung besi. Mereka memiliki karakteristik seperti ketahanan terhadap korosi, konduktivitas listrik yang baik, dan berat jenis yang rendah. Karakteristik logam: 1. Kekonduksian listrik di bidang panas yang baik. Logam memiliki kemampuan untuk mengantarkan aliran listrik yang panas dengan sangat baik. Contohnya, tembaga dan aluminium digunakan sebagai konduktor listrik. 2. Kilau atau luser. Logam umumnya memiliki permukaan yang mengkilap atau memantulkan cahaya ketika dipoles. 3. Dapat ditempa dan diregangkan atau ductile dan malleable. Logam bisa ditempa menjadi lembaran tipis atau malleable dan bisa diregangkan menjadi kawat atau ductile.
tanpa patah. 4. Kekerasan dan kekuatan. Kebanyakan logam keras dan kuat yang membuatnya ideal adalah digunakan dalam konstruksi dan pembuatan alat berat. 5. Titik leleh tinggi. Logam umumnya memiliki titik leleh yang tinggi, membuatnya tahan terhadap panas. Selanjutnya kita masuk pada material yang kedua, yaitu material non-logam. Non-logam adalah sebuah unsur kimia yang umumnya tidak memiliki sifat logam yang dominan. Mereka berkisar dari gas tak berwarna seperti hidrogen hingga padatan mengkilap dengan titik lebur yang tinggi seperti baron. Elektron pada non-logam berperilaku berbeda dari elektron pada logam. Dengan beberapa pengecualian, non-logam tetap pada tempatnya, sehingga non-logam biasanya memiliki konduktor panas dan listrik yang buruk serta rapuh saat berbentuk padat. Definisi non-logam. Contoh material non-logam diantaranya yaitu kayu, kaca, dan karet. Material non-logam memiliki sifat fisik umum seperti berat ringan, lebih rapuh dibandingkan logam insulator listrik, dan panas tahan terhadap korasi. Mudah patah, rapuh, dan tidak elastis. Karakteristik non-logam. 1. Konduktivitas listrik panas yang rendah. Non-logam umumnya merupakan isolator, artinya mereka tidak mengantarkan aliran listrik atau panas dengan baik. 2. Tidak mengkilap atau non-ilustror. Kebanyakan non-logam tidak memiliki permukaan yang mengkilap atau bercahaya seperti logam. Mereka biasanya memiliki tampilan kusam. 3. Bersifat rapuh. Non-logam cenderung rapuh dan mudah hancur bila dibentuk atau dipukul. Berbeda dengan logam yang bulat dan dapat dibentuk. 4. Densitas rendah. Umumnya non-logam memiliki massa jenis atau densitas yang lebih rendah dibandingkan dengan logam. 5. Bentuk pada suhu kamar. Non-logam dapat berada dalam berbagai bentuk fisik pada suhu kamar seperti gas, oksigen, nitrogen cair atau bromin, atau padat, sulfur, fosfor sedikit. Selanjutnya kita masuk ke material polimer. Polimer adalah zat yang terdiri dari molekul-molekul besar yang disebut makromolekul, yang merupakan kumpulan dari unit kimia yang kecil disebut monomer. Polimer dapat berupa bahan alami atau sintesis dan memiliki berbagai sifat fisik dan kimia. Polimer memiliki beberapa jenis diantaranya, seperti termoplastik, yaitu polimer yang bisa dilunakkan kembali seperti PVC dan PET. Yang kedua yaitu termoset. Termoset yaitu polimer yang tidak bisa diubah bentuknya setelah dipanaskan. Contohnya seperti epoksi dan bekale. Polimer juga sering digunakan pada kemasan makanan, produk rumah tangga, dan peralatan medis. Perlu kita ketahui kembali, polimer memiliki dua unsur, yaitu termoplastis, yaitu dapat dilelehkan dan dibentuk ulang.
Yang kedua, thermosets, yaitu mengeras permanen setelah dipanaskan. Contoh di aplikasinya komponen otomotif, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Karakteristik polimer. 1. Ukuran molekul besar atau berat molekul tinggi. Polimer memiliki berat molekul yang sangat tinggi karena terdiri dari ribuan monomer yang saling berkaitan dalam rantai panjang. 2. Struktur yang bervariasi. Polimer dapat memiliki struktur linear, bercabang, atau jaringan silang atau cross-linked. Variasi ini mempengaruhi sifat fisik seperti kekuatan dan elastisitasnya. 3. Elastisitas dan fleksibilitas. Banyak polimer yang bersifat elastis dan fleksibel seperti karet. Sifat ini memungkinkan polimer kembali ke bentuk aslinya setelah diberikan tekanan atau gaya. 4. Ketahanan terhadap bahan kimia. Polimer umumnya memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap reaksi kimia yang membuatnya tahan lama dan cocok digunakan dalam banyak aplikasi industri. 5. Sifat termal yang beragam. Polimer dapat diklasifikasikan sebagai termoplastik atau termoset. Termoplastik melunak saat dipanaskan, dapat dibentuk kembali, sedangkan termoset menjadi keras setelah pemanasan dan tidak dapat dilelehkan kembali. Setelah mengetahui apa itu polimer, saatnya kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu komposit. Komposit adalah material yang terdiri dari dua atau lebih bahan yang berbeda yang digabungkan secara mikroskopis. Kata komposit berasal dari bahasa Inggris, yaitu composite, yang berarti gabungan. Komposit memiliki beberapa karakteristik, yaitu sifat masing-masing bahan berbeda, baik sifat kimia maupun sifat fisikanya. Bahan-bahan tersebut dapat terpisah dalam hasil akhir bahan komposit. Yang selanjutnya, sifat mekanik komposit lebih kuat dari material pembentukannya. Komposit tergabung dalam komponen utama, diantaranya yaitu matriks, memberi bentuk dan dukungan, penguat, meningkatkan kekuatan dan kinerja. Contohnya serat karbon, fiberglass. Pengaplikasiannya sering digunakan pada pesawat terbang, kendaraan, peralatan olahraga, dan lain-lainnya. Karakteristik dari sifat komposit adalah komposit menggabungkan sifat-sifat terbaik dari masing-masing material penyusunnya. Misalnya kekuatan serat dengan fleksibilitas matriks. 2. Rasio kekuatan terbatas dengan tertinggi. 3. Komponen umumnya memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang lebih tinggi dibandingkan dengan logam atau material tradisional lainnya.
sehingga sering digunakan dalam aplikasi di mana kekuatan dan ringan menjadi kriteria penting, misalnya di industri dirgantara dan otomotif. 3. Tahan korosi. Banyak komposit terutama yang menggunakan matriks polimer lebih tahan terhadap korosi dan degradasi lingkungan dibandingkan logam. 4. Fleksibilitas desain. Komposit memungkinkan variasi dalam desain karena bahan penguatnya bisa diatur dengan berbagai cara untuk mengoptimalkan karakteristik kekuatan atau kekakuan di area tertentu dari produk. Setelah mengetahui apa itu polimer, selanjutnya kita masuk pada material keramik. Keramik adalah bahan yang tidak dapat bersifat metalik atau organik dan dapat berupa kristal kaca atau gabungan kristal dan kaca. Keramik memiliki sifat sebagai berikut: keras, tidak reaktif secara kimia, dapat dibentuk atau dipadatkan dengan panas, tahan suhu tinggi, tahan kehausan dan korosi. Konduktivitas rendah dan kerapuhan yang tinggi pada keramik dapat menjadi kekurangannya di dalam penggunaan sehari-hari. Keramik memiliki beberapa jenis, di antaranya yaitu keramik tradisional seperti porselen, tanah liat. Yang kedua, keramik teknik seperti alumina, silikon, karabida, dan lain-lain. Pengaplikasian keramik sering digunakan pada pipa, insulator listrik, dan alat bedah. Karakteristik keramik: kekuatan tinggi. 1. Kekuatan tinggi. Keramik memiliki kekuatan tekanan yang tinggi tetapi lebih rentan terhadap tekanan tarik. 2. Ketahanan terhadap suhu tinggi. Keramik mampu menahan suhu tinggi tanpa meleleh atau deformasi. Ketahanan terhadap korosi. Keramik tidak mudah terkorosif oleh bahan kimia, sehingga cocok untuk lingkungan yang agresif. 4. Isolator listrik. Sebagian besar keramik merupakan isolator listrik yang baik, sehingga sering digunakan dalam aplikasi listrik. Kerapatan dan kekerasan. Keramik biasanya memiliki kerapatan yang tinggi dan tingkat kekerasan yang baik, menjadikannya tahan terhadap goresan. 6. Tahan terhadap air. Keramik umumnya tidak menyerap air, yang membuatnya ideal atau penggunaan dalam kondisi lembab. Dari material-material di atas, kita dapat mengambil kesimpulan diantaranya, yaitu material teknik dibedakan berdasarkan sifat fisik, mekanik, dan kimianya. Pemilihan material harus disesuaikan dengan aplikasi dan kebutuhan teknis. Material modern seperti komposit dan keramik terus berkembang untuk memenuhi
tuntutan industri.